Di balik debu padang Karbala, sejarah mencatat satu nama dengan tinta hitam kelam, Shimr bin Dzil Jaushan, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai algojo yang mengeksekusi cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tahun 61 Hijriah, dunia Islam berada dalam krisis moral. Yazid bin Muawiyah naik sebagai khalifah Bani Umayyah. Banyak tokoh Islam menolak berbaiat, termasuk Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Kufah mengirimi beliau surat, memintanya memimpin perlawanan. Al-Husain pun berangkat dari Makkah menuju Kufah. Namun, janji-janji berubah menjadi pengkhianatan. Pasukan Umayyah di bawah Ubaidillah bin Ziyad telah menguasai kota. Al-Husain dan rombongannya, hanya sekitar 70 orang, termasuk anak-anak dan wanita, dihentikan di Padang Karbala, Irak, pada 2 Muharram 61 Hijriah. Disinilah tragedi terbesar dalam sejarah Islam akan terjadi. Shimr bin Dzil Jaushan. Ia berasal dari suku Hawazin, seorang veteran perang. Dahulu, ia pernah berperang dalam barisan Ali bin Abi Thalib saat perang Siffin. Namun, ia berbalik arah dari pembela kebenaran menjadi alat kekuasaan. Shimr dikenal kejam, bengis, tak punya kompromi, tanpa belas kasih. Ia menjilat kekuasaan demi status dan pengaruh. Dan ketika Ubaidillah bin Ziyad memberi perintah, dialah orang yang ditunjuk apabila panglima perang merasa ragu-ragu. Tanggal 9 Muharram, pasukan Umayyah mengepung tenda Al-Husain. Air sungai Efrat diputus. Anak-anak menangis kehausan. Al-Husain meminta satu malam terakhir untuk beribadah, dan malam itu menjadi malam terakhir bagi banyak anggota keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari 10 Muharram, pertempuran pecah. Putra-putra Al-Husain gugur satu persatu. Al-Abbas bin Ali, sang pembawa bendera, tewas saat mencoba mengambil air. Al-Husain akhirnya berdiri sendiri. Tubuhnya dipenuhi luka, dahaga menyesakkan tenggorokan. Beliau bertahan hingga siang, berjuang sendirian di tengah ribuan pasukan musuh. Ya, ribuan melawan satu. Ketika tubuhnya roboh dari kuda, banyak tentara enggan mendekat. Mereka tahu ini bukan orang biasa. Ini cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintainya. Bahkan musuh pun gemetar. Namun, dari barisan itu, seseorang mendekat. Shimr. Dengan kebencian membara, ia menginjak tubuh Al-Husain bin Ali, duduk di dadanya, dan mengeksekusinya. Beberapa riwayat menyebut, lebih dari 12 kali ia mengayunkan pedangnya sebelum kepala itu terpisah. Al-Husain pun diletakkan di ujung tombak sebagai prestis baginya. Shimr dan pasukannya membawa kepala Al-Husain ke Kufah, lalu ke Damaskus, ke istana Yazid. Sepanjang perjalanan, kepala cucu Rasulullah itu dipertontonkan dari kota ke kota. Bayangkan saja, dengan bangganya mereka mempertontonkan itu. Di Kufah, wanita dan anak-anak keluarga Al-Husain dijadikan tawanan. Di antaranya Zainab binti Ali, kakak Al-Husain. Dan Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Al-Husain yang selamat karena sakit. Shimr di sana berdiri pongah, seolah-olah ia memenangkan pertandingan. Namun, di hadapan Zainab, dia ditampar oleh kata-kata yang mengguncang bumi.
Apakah kau merasa menang, wahai Shimmer? Kau hanya membunuh tubuh, bukan ruh kebenaran. Shimmer kembali ke rumah dengan kebanggaan, membawa kemenangan Karbala. Namun, istrinya menatap dengan jijik. Dalam satu riwayat, istrinya berkata, "Kau eksekusi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Istrinya pun menolak menyentuhnya, menolak untuk berbicara, lalu meminta bercerai. Shimmer pun diasingkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namanya menjadi aib yang tak bisa dibersihkan. Penduduk Kufah yang dulu memujanya, kini lalu lalang meludahinya di jalan. Waktu berlalu, Kufah pun bangkit. Seorang tokoh bernama Mukhtar As-Saqafi memimpin gerakan menuntut balas atas Al-Husain radhiyallahu anhu. Ia mengejar seluruh pelaku Karbala satu persatu. Shimmer mencoba bersembunyi, tapi akhirnya tertangkap. Ia tak pernah mati sebagai pejuang. Ia ditangkap, ia dihina. Ia dilemparkan seperti anjing liar. Tubuhnya dibiarkan begitu saja. Tak ada yang mau memakamkannya. Orang-orang menyebut, bahkan tanah pun enggan menerima jasadmu, wahai Shimmer. Shimmer mati, tapi nama dan dosanya tak pernah mati. Ia bisa dikatakan menjadi simbol kezaliman, pengkhianatan, dan hati yang membatu. Dan sejarah akan terus bertanya, bagaimana bisa seorang manusia dengan bangganya mengaku sebagai tukang jagal cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sujud karena Allah. Al-Husain hidup dalam hati umat, tapi Shimmer hanya hidup dalam nistaan sejarah.